Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro. Masih bersama Alit Suralit yang akan menemani kalian di video kali ini. Nah, ini nih, mimpi jadi kenyataan lagi. Jadi gue excited banget untuk video kali ini karena kita akan ngebandingin si sahabat bersaudara antara si X12 Pro, E12 Ultra, dan pastinya sahabat Fuplay. Penasaran gimana hasilnya? Mari langsung kita gaspol ke videonya. Check it out. Oke, kita mulai dari harganya dulu nih. Untuk si Sabat X12 Pro itu kisaran harganya di 500 sampai 600 ribu rupiah. Kemudian kalau E12 Ultra itu beda 100 ribu, naik nih 600 sampai 700 ribu rupiah. Nah, Fuplay naik lagi 100 ribu, itu di 700 sampai 800 ribu rupiah. Tapi mana nih yang paling worth it? Teman-teman pasti pada penasaran kan? Nah, setelah harga tadi, kita masuk ke built-in quality deh nih. Sebenarnya built-in quality dari ketiga Sabat ini tuh udah rapi banget, udah solid. Beda sama TWS-TWS yang lain yang pernah kita review di sini yang ada masalah koclak lah, kemudian tutupnya goyang-goyang, terus kayak kopong, ringkih. Ini tuh enggak. Meskipun materialnya masih berbahan dasar plastik. Untuk X12 Pro dan E12 Ultra, itu dia basicnya masih sama-sama plastik. Tapi beda dengan si Fuplay. Meskipun si earbuds-nya dia masih plastik, tapi case-nya itu dia sudah dilapisi dengan kulit sintetis. Harga 700 sampai 800 ribu dan dilapisi kulit sintetis, buat gue ini premium banget. Dan gue belum pernah nemuin lagi produk lain yang dengan range harga yang sama segitu, itu tuh dilapisin kulit sintetis kayak gini. Kalau buat teman-teman yang tahu boleh deh komen di kolom komentar di bawah ya. Siapa tahu malah kita yang nggak tahu gitu. Tapi sepengetahuan kita sih emang nggak ada. Cuman Sabat doang. Mantap. Dan buat gua pribadi ini tuh jadi kayak nilai plus tersendiri ya untuk si Sabat Fuplay. 1 poin untuk Sabat Fuplay. Untuk desainnya, lagi-lagi gua sih menjagokan Fuplay. Bukan tanpa sebab. Ya kalian lihat sendiri. Looks-nya memang premium, terlepas dari harganya dia paling mahal di antara kedua adiknya ya. Tapi dia menawarkan experience yang berbeda, looks yang berbeda, desain yang berbeda. Dengan beda harga 100 sampai 200 ribu, menurut gua cengli sih. Solidnya dia juga luar biasa dalam desain, bentuknya nggak lumrah, jadi pasti eye-catchy banget. Dan menurut gua ini nilai plus yang bener-bener ditawarkan dari desain si Sahabat Fullplay ini. Cuman ada sayangnya. Dia lampu indikatornya pindah ke dalam. Sebenarnya nggak mengurangi fungsinya sih ya, cuman dia tahu kenapa ya. Kalau misalnya gue tuh kurang suka sama lampu indikator yang berada di dalam. Jadi kita kalau misalnya lagi ngecas terus mau lihat dia udah chargingnya udah penuh atau enggak, harus buka tutup lagi. Cuman kalau misalnya si adiknya kan si E12 Ultra sama si X12 Pro, dia nggak usah buka-buka lagi. Dan ya nggak jadi menang deh si Fuplay, sama aja dah. Untuk fittingnya, nah dari ketiga produk Sabat ini, gue nggak ada yang suka sih sebenarnya. Jujur. Soalnya gini, body earbuds-nya ketiga Sabat ini tuh gede. Ya, ciri khas Sabat tuh begitu ya. Bentuknya dia besar, sehingga buat teman-teman yang punya kanal atau punya tulang telinga agak kecil, itu susah jadinya. Dia nggak bisa masuk semua. Mungkin untuk yang half ear, kayak si X12 Pro dan Fuplay, itu masih bisa apa ya, ngegantung. Maksudnya nggak harus yang masuk banget kan. Tapi beda cerita ketika kalian pakai yang E12 Ultra. Ketika fittingnya tidak pas dan tidak bisa masuk, maka ya suaranya juga tidak akan keluar sempurna. Dan gini, sepede-pedenya gue pakai Sabat nih, gue nggak pernah saking pedenya itu sampai dibawa untuk olahraga ekstrim. Nggak pernah. Atau olahraga yang kayak jogging gitu, gue meskipun nyantol sih nyantol, tapi nggak segitunya, gue nggak pede. Mungkin ini memang diciptakan untuk orang-orang yang chill, orang-orang yang dengerin musik sambil menikmati tontonan atau sambil makan, mungkin kayak gitu. Tapi sebenarnya ada sih olahraga yang aman banget kalau misalnya kalian pakai si Sabat ini. Kalian tahu nggak? Dan? Tahu nggak Dan? Enggak. Olahraga catur. Pakai. Kemudian untuk masalah si passive noise isolation-nya itu kita cuma bisa dapat di si E12 Ultra. Karena ya sisanya adik kakak ini si X12 Pro sama si Fuplay dia kan
tipenya semi atau half ear. Jadi suara dari luar itu masih masuk banget. Nah, buat teman-teman yang ingin mengisolasi diri ini ceritanya dari COVID aja. Atau nggak suka kalau lagi dengerin lagu tuh maksudnya keganggu atau terdistract sama suara lain di luar, ya otomatis larinya sih ke E12 Ultra. Kalau gue sih ya buat passive noise isolation megang E12 Ultra sih. Iya. Untuk chipsetnya, nih kasihan nih si bungsu nih ya. Dimana si E12 Ultra sama si Fullplay itu udah kebagian Qualcomm. Ya, jadi udah ada tuh kodek aptX-nya keluar. Mantep tuh. Nah, si X12 Pro nih, si bungsu nih, ini masih pakai Realtek. Jadi nggak keluar tuh aptX-nya. Kasian sih, kayak anak tiri. Ya jadinya poin minus sih untuk si X12 Pro. Sabar ya X12 Pro. Tapi tunggu dulu. Sekarang itu X12 sudah ada yang ultranya. Jadi bukan X12 Pro, tapi X12 Ultra. Sayangnya kita nggak punya produknya. Nah, katanya dia sudah Qualcomm dan sudah aptX. Jadi penasaran. Kapan nih kita review Bro Dani? Mudah-mudahan nanti yang kirim. Mudah-mudahan ya yang ngirim JNE. Pasti sih. Ketiganya sebenarnya punya basic codec AAC dan SBC, itu pasti ada di ketiganya. Nah, Bluetooth-nya juga sudah 5.0, udah bagus banget menurut gua. Zaman kekinian lah. Nah, cuman ya, dia koneksinya itu masih kayak master slave gitu. Jadi belum bisa berdiri sendiri antara earbuds yang kanan dan earbuds yang kiri. Jadi kalau misalnya kalian pakai satu terus memakai keduanya, atau hanya mau pakai satu aja dimasukin satu tep gitu, itu tuh pasti ada jeda di lagunya, dan lagunya tuh jadi kayak putus dulu, pause dulu. Nah, jadi menurut gua sih kurang oke sih. Ya sama sih kayak hubungannya Bro Dani yang selama ini gitu kan, dia masih kayak master slave gitu, makanya dia putus nyambung. Koneksinya diklaim 10 meter, no obstacle, tanpa halangan. Gua tes, ya. Untuk koneksi terjauh itu gua dapetin itu ada di E12 Ultra sama di Fullplay. Cuman masalahnya Fullplay ini koneksi yang kanan sama yang kirinya suka putus-putus, suka cekukan. Jadi kadang dan paling sering itu terjadi di earbuds yang sebelah kiri. Nah, itu tidak terjadi di si E12 Ultra sebenarnya. Jadi 1 poin untuk E12 Ultra di masalah koneksi. Nah, untuk drivernya, si X12 Pro sama E12 Ultra ini sebenarnya sama ukurannya, 10 mm. Cuman kalau si X12 Pro gue nggak tahu tipikalnya apa, sementara kalau si E12 Ultra dia dynamic driver. Tapi ada yang bikin gue kaget nih. Ini yang bikin gue kaget. Si Fullplay, dia dengan ukurannya yang segini, itu drivernya 14,2 bro. Dia tuh drivernya biologi fiber driver kalau nggak salah. Nah itu, gue baru nemuin TWS dengan driver yang gede kayak gini. Rata-rata ya gue taunya kan di 10, 12, ini tiba-tiba 14 gitu, yang wow. Dan memang untuk suaranya sih gue akui, sebagai half ear dia nendang banget untuk bassnya, kemudian rumblingnya juga kena, kemudian si high-nya juga keluar gitu. Cuman memang dentumannya dentuman getarannya itu memang segimanapun half ear, gue ngerasain dia tetap tidak bisa ngejer kayak in ear. Gue lebih tetap suka E12 Ultra sih untuk masalah penyampaian getaran di si bassnya itu. Ketiga kakak beradik sahabat ini itu sudah dilengkapi dengan fitur IPX5. Jadi dia sudah water resistant. Nggak usah khawatir kalau misalnya kena keringat, kena hujan-hujan ringan, itu sudah kuat. Tapi tetap nggak bisa dipakai nyemplung. Untuk baterainya sendiri, si X12 Pro dan E12 Ultra itu sama punya baterainya. Dia itu di earbuds-nya itu 60 mAh dan di case-nya itu 750 mAh. Cuman untuk X12 Pro dengan volume 50-60% gua tesnya, dia kuat sampai 7 jam. Sedangkan si E12 Ultra dia cuma 6 jam. Tapi ada yang bikin gua kaget lagi nih. Nih kakaknya, si sahabat Fullplay. Dia memang di earbuds-nya hanya 50 mAh dan di case-nya kecil sih, dia cuma 370 mAh. Nah, dia itu gua tes di volume 50-60%, dia kuat sampai 8 jam. Men,
8 jam. Baterainya lebih kecil, tapi kuat sampai 8 jam. Apa-apaan ini? Hey, sahabat, are you kidding me? Hah? Jadi 1 poin kemenangan untuk full play lagi di dalam kategori baterainya. Terlebih dia juga sudah didukung dengan wireless charging. Sama seperti si E12 Ultra yang sudah disupport dengan wireless charging. Tapi tidak dengan X12 Pro. Kasihan X12 Pro. Untuk sistem kontrolnya, gue tidak menemukan minus di ketiga produk ini. Jadi si sahabat ini masih menggunakan button. Dan menurut gue dia sangat intuitif. Jadi tekanannya kerasa dan dia kliki juga. Jadi gue tidak pernah menemukan kesalahan dalam komen ketika mengoperasikan ketiga sahabat ini. Jadi nilai plus untuk ketiganya. Untuk kualitas mic-nya. Nah sekarang kan teman-teman pasti banyak banget yang WFA, yang sering meeting online, gak bisa ketemu sama pacar. Misalnya ada yang LDR juga ya. Hati-hati yang LDR ya. 85% yang LDR itu gagal dan 15% bangke. Ya, intinya jangan LDR. Sulit. Oke, kita balik lagi ke topik nih. Banyak teman-teman yang pasti WFA dan pasti butuh kualitas mic yang bagus di TWS kalian. Nah, di ketiga sahabat ini yang gua rasain itu ketiganya kan sudah dibekali dengan fitur Clear Voice Capture 8.0 atau CVC 8.0. Nah, yang gue dapat itu suaranya ya jelas, tapi memang gue nggak bisa bilang clear ya. Jadi dia masih agak sedikit mendem dan robotik, apalagi ketika harus menahan suara ambient dari luar. Tapi suara kita masih lebih jelas dan dia berhasil ngeblok suara ambient yang ada di sekitar kita. Keren sih. Cuman masalahnya, mic-nya si X12 Pro ini gue nggak tahu, dia kayak lep-lepan. Dia kadang-kadang suka dan itu terjadi di video tes yang ada. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat sih bisa langsung klik aja balonnya di sini nih. Jadi ya X12 Pro kekurangan lagi poin nih. Cuman kita nggak tahu sih, apakah itu cuma produk kita doang atau memang semua sahabat X12 Pro seperti itu. Untuk latensinya buat nonton YouTube, buat streaming online, buat nonton Netflix sih gue udah tidak menemukan hambatan ya. Maksudnya latensinya udah tipis banget, udah nyaman banget ketika dipakai. Tapi ketika gue pakai game, gue sih nggak rekomen deh untuk si ketiga barang ini buat kalian beli untuk nemenin kalian main game. Gimana ya? Biar fair nih ya. Mendingan kalau saran gue sih kalian mending cari TWS yang udah didukung dengan kodek aptX low latency atau aptX adaptif. Atau kalau misalnya kagok ya udah mendingan pakai yang kabel aja. Bagaimana dengan kualitas suaranya? Kita mulai dari yang paling bungsu, si X12 Pro. Dia itu gimana ya? Ketika gue cobain itu gue langsung bilang dia bukan untuk orang-orang yang bass head. Nggak, kalian suka bass? Jangan beli ini. Dia tidak seperti itu. Dia suaranya lebih gimana ya? Dia clear tapi agak airy. Bassnya itu dia berusaha untuk punch tapi nggak yang se-punch itu gue rasa. Terus sub bassnya juga memang nggak kerasa. Terus untuk mid-nya sih lumayan ya. Mid-nya itu dia untuk vokal dia terdengar jelas, instrumen juga lumayan. Pas lah, clear lah, kedengeran jelas, tapi detail juga gue nggak bisa bilang sedetail itu. Kemudian untuk high-nya atau treble-nya, dia tuh kerasa agak sedikit harsh atau nusuk ya di volume tinggi. Tapi kalau misalnya kalian pakai di volume 60-50% ke bawah sih dia nggak senusuk itu. Cuman memang ya kurang ngecering aja sih. Tapi untuk soundstage-nya jangan khawatir. Dia udah lumayan luas kok, nggak kayak TWS-TWS budget. Jadi kalian bisa bener-bener menikmati lagu kalian dengan lebih enak. Yang kedua, si sahabat E12 Ultra. Ketika gue baru pakai nih, gue langsung bisa bilang, ini buat teman-teman yang kepalanya full sama bass. Ini sumpah sih, bassnya tuh nggak sopan banget. Dia tuh nampol apa ya, nggak pakai tedeng aling-aling gitu. Assalamualaikum dulu napa? Masuk nggak assalamualaikum tiba-tiba nampol, nggak sopan. Jadi tipikalnya dia itu apa ya, kalau bisa dibilang tuh kayak L shape gitu. Bassnya di atas, kemudian mid dan low-nya itu di bawah. Bassnya nampol banget, serius. Gua nggak bohong. Itu senabok-naboknya bassnya yang paling nggak sopan nih, ini yang gua rasain. Cuman memang untuk teman-teman yang suka banget sama bass, pasti seneng. Cuma kalau misalnya gua pribadi ditanya,
Gua nggak sesuka itu. Kenapa? Karena jadinya telinga gua tuh cepet banget capek. Karena si bassnya tuh bener-bener nggak kekontrol. Jedeng, jedeng, jedeng. Keluar tuh kayak ditabok gitu. Terus masalah si midnya, vokal dan instrumen ketika denger lagu-lagu band sih sebenarnya jelas terdengar. Tapi memang tidak se-clear ekspektasi gua sih. Cuma kalau misalnya untuk lagu-lagu EDM itu udah bablas semuanya overlapping sama bassnya. Termasuk high-nya juga begitu. High-nya tuh tipis banget. Jadi kayak yang ini bener-bener kayak bass doang gitu. Untuk sound stage-nya sendiri dia luas. Sama seperti adanya si X12 Pro. Jadi buat gua sih udah enak ya. Cukup lah. Nah, yang disayangkan dia itu ada background hiss, apa ya disebutnya? Ya, hissing atau noise gitu di bagian backgroundnya ketika volumenya tinggi. Tapi bukan kayak yang apa ya, kayak yang high nusuk itu enggak gitu. Dia cuman backgroundnya aja kayak semut berisik gitu. Ganggu. Nah, yang terakhir, sahabat Fuplay. Di sini sih gue ngerasain hal yang apa ya? Bukan lucu menurut gue, cuman kadang gue bikin gue aneh gitu. Dia tuh si low, mid sama si high-nya itu kayak balapan mau keluar semua gitu. Woi, ayo keluar yuk, ayo keluar. Nah, itu kayak gitu tuh. Semuanya barengan berat gitu kayak digembrong. Nih, jadi larinya kemana nih gitu. Cuman kalau yang gua rasain, si bass-nya itu untuk ukuran half ear kayak gini sih oke sih. Dia tuh bassnya apa ya, berusaha buat tampol keluar. Terus memang nggak kayak yang in ear ya, beda ya. Tapi gua baru kali ini nemuin typical half ear kayak gini yang sub bass-nya dia keluar. Biasanya kan nggak ada. Nah, ini tuh ada. Meskipun nggak sekeras itu, tapi dapet gitu dan bikin gua amazed aja. Wow, mantap. Untuk mid-nya dia lumayan detail, tapi nggak bisa dibilang clear sih. Maksud gua so sih clear-nya ya, karena dia kerasa kayak bergaung gitu. Dan akhirnya dari gaung itu yang tadinya si soundstage-nya itu luas, jadinya sempit gitu. Karena si gaungnya nyampe maju ke depan gitu. Wow. Jadi aneh kan? Terus untuk high-nya sendiri, dia sih memang nggak harsh. Dia nggak nusuk meskipun kalian setel di volume yang tinggi. Oke sih, cuman memang kalau menurut gua dengan harga segini kurang ngecering aja. Inspired by the ones that were left behind us, we fell for the light of a falling sky, flying to the forces above this life, and crying so much to the poltergeist. Kesimpulannya, jujur dari ketiga produk tadi, gue sih paling seneng sama Fuplay. Bukan karena dia harganya paling mahal, enggak, gue seneng aja gitu. Terlepas dari harganya berapa, gue yang awalnya adalah orang yang pecicilan, ketika pakai Fuplay tiba-tiba jadi orang yang anteng. ya gitulah pokoknya. Terlepas dari harganya, menurut gue Fuplay yang paling bagus di antara ketiganya. Tapi gini, harga itu kan value-nya di situ ya. Kalau misalnya kita bandingin dengan apa yang kita dapat. Nah, kalau gue bisa bilang, gue akan memenangkan si E12 Ultra. Why? Karena fiturnya dia sudah mendekati si Fuplay. Kualitas suaranya juga nggak jauh beda sebenarnya sama si Fuplay. Terus masalah baterai, ya oke lah dia kalah dari Fuplay, tapi juga nggak yang jauh-jauh banget. Dan harganya juga masih di tengah-tengah sekarang. Jadi ketika kalian ngeluarin duit itu dengan rentan beda 100.000 sama Fuplay, tapi kalian udah dapat fitur yang hampir menyerupai dengan Fuplay. Menurut gue jadinya si E12 Ultra ini best buy banget. Cuman buat temen-temen yang budgetnya terbatas dan ngejar Fuplay, gue bisa saranin ya kalian beli si X12 Pro. Karena memang X12 Pro ini tidak sebagus E12 Ultra dan si Fuplay karena harganya paling murah. Tapi gue ngeliat kayaknya si X12 Pro ini adalah versi budgetnya si Fuplay. Nah, kalau misalnya menurut kalian gimana nih?
Atau misalnya ada teman-teman yang udah punya produk sahabat sebelumnya, boleh komen di kolom komentar di bawah ya. Oke guys, segini aja videonya. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kurang detail. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan jangan sungkan-sungkan untuk komen di kolom komentar dan bertanya di situ. Insya Allah akan kita balas kalau pertanyaannya tidak membingungkan. Soalnya kita suka bingung sih sebenarnya. Buat teman-teman yang memang suka konten-konten tentang TWS, sound atau misalnya gadget secara luas, bisa banget dong subscribe Bongkar Bro. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video dari kita. Oke guys, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.